Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat semua, selamat berbahagia, barakallah, berkah, berlimpah, bahagia, damai, sejahtera lahir dan batin untuk panjenengan semua. Kita akan mengawali kelas panjang yang durasinya minimal 45 hari, sampai 60 hari, sampai 90 hari, tergantung nanti keaktifan teman-teman di grup ya. Eh, ada dua ada dua grup WhatsApp, satunya grup grup besar, maksudnya grup diskusi, grup tanya jawab, satunya grup materi. Nah, nanti Anda harus join keduanya itu. Jika panjenengan memutuskan untuk join, join saja. Jika panjenengan memutuskan untuk tidak join, ya silakan left group gitu ya. Kelas ini memang sengaja tidak berbayar secara materi, tetapi berbayar secara energial. Apa itu? Ya, berbayar dengan senyuman, dengan doa, dengan ketulusan jiwa panjenengan, dengan kita sama-sama untuk mau berlatih, memberdayakan, dan memuliakan jiwa. Seperti yang saya bicarakan minggu kemarin. Minggu kemarin kan kita membahas misi jiwa. Ya, misi jiwa kita adalah mendewasakan jiwa. Mendewasakan jiwa yang belum dewasa. Ciri-ciri orang yang dewasa jiwanya adalah orang yang gampang senyum, gampang damai, gampang bahagia, gampang sukacita, yang dia eh, pencarian spiritualnya bagus. Jadi dia menempuh jalan spiritual. Apapun agamanya bebas ya, boleh silahkan. Agama bagi saya adalah ageman. Agama itu adalah ageman itu berarti baju ya. Agama bisa di apa namanya? Bisa disebut sebagai rakit atau perahu. Rakit menuju kepada Tuhan. Perahu menuju kepada Tuhan. Ada baiknya rakit kita upgrade agar tidak kuno gitu. Menuju Tuhan itu amat sangat gampang. Nah, tema kita malam ini adalah kenapa sih kita nggak bahagia? Sesulit apa sih bahagia? Lalu siapa sih yang membuat kita tidak bahagia gitu ya? Nah, habis itu setelah saya jelaskan panjang lebar nanti, panjenengan bebas diskusi, lalu panjenengan bebas juga memutuskan, oke, aku lanjut ikut kelas, aku lanjut belajar, aku lanjut berlatih bersama, atau enggak ah, ini orang sesat, ini orang kafir, ini orang apa namanya syirik dan lain sebagainya, boleh silahkan Anda left group, bebas, bebas sekali ya. Saya tidak butuh penilaian dari manusia, bebas saja orang menyebut saya apa saja, bebas. Mau disebut brengsek, bajingan, penjahat juga bebas, bebas saja. Itu derita-derita lo kok. Gitu ya teman-teman ya. Oke, eh, kita mulai pertama. Siapa sebenarnya yang menyebabkan kita tidak bahagia? Kan masalah kehidupan kita itu tidak lebih dari tiga hal ya. Apa ya masalahnya? Masalah paling utama di dewasa ini adalah satu, duit. Ya. Kalau nggak punya duit, dunia seakan gelap sekali. Kesana kemari gelap sekali. Nggak ada duit. Ya, semua butuh duit. Nanti kalau nggak ada cuannya, males ah. Nggak ada nggak ada uh, ya nggak ada upahnya, males ah. Nah, ini sebenarnya yang saya kritisi dalam kehidupan ini. Ini loh yang menyebabkan jiwa kita tidak dewasa. Ya, kenapa? Ya, karena konsep upah ini loh yang kita bikin semua-semua emang harus diupah ya. Semua-semua harus dihitung dengan apa ya? Dengan duit ya kan. Penderitaannya jadi amat sangat besar. Padahal nanti kalau kita belajar ilmu energi, belajar ilmu niat, belajar ilmu semesta, itu nggak relevan lagi loh duit. Nggak relevan lagi loh maksudnya. Nanti deh saya akan bahas
pelan-pelan ya, sedikit demi sedikit. Pertama kan penyebab masalah kehidupan kita adalah duit. Yang kedua apa? Sakit. Nah, kalau sakit fisik itu wajar. Wajar orang nggak nyaman dalam hidupnya wajar. Eh, Lalu mencari kesembuhan ke sana kemari. Wajar, wajar. Itu benar-benar masalah memang sih. Karena tempo hari waktu saya sakit benar-benar masalah juga sih. Semua ilmu yang saya pelajari, yang saya punya, yang saya praktekkan jadi blank, blank tuh, lupa gitu ya. Wajar, wajar. Tetapi yang uh, dari ketiganya itu, dari keduanya tadi yang bisa menyelesaikan apa? Atau yang bisa memperburuk apa? Hubungan. Sebenarnya kita bermasalah dalam hidup ini karena tidak mesra saja. Kalau masalah duit berarti nggak mesra sama duit, ya. Nggak mesra sama duit itu berarti komunikasi kita kurang intens. Kita kurang yakin bahwa saat dia kita sebarkan dia kembali lagi. Kan di Al-Qur'annya jelas sebenarnya ya. Fa'in ahsantum ahsantum, fa'in asatum falaha. Jelas kan? Kalau kita berbuat baik, kita meniatkan kebaikan atas uang itu 100% dia kembali ke dalam kehidupan kita. 100%. Jadi logika gampangnya kita nggak mungkin kehabisan duit. Di Al-Quran juga jelas huwa aghna wa akna. Dia yang maha mengkayakan, dia yang maha mencukupkan. Jadi nggak ada dalilnya kita dikirikan tuh nggak ada. Nggak ada. Dan Allah itu maha Rahman dan maha Rahim. Jadi memang permasalahan kehidupan kita tentang duit, kurang mesranya kita sama duit. Kurang komunikasi, kurang ya kurang asik lah sama duit ya. Permasalahan sama istri sebabnya apa? Hubungannya jelek, komunikasinya jelek. Jadi ketemu berantem, ketemu berantem, ketemu berantem ya derita-derita loh gitu. Masalah sama tetangga sama, masalah sama teman sama, masalah sama keluarga sama, hubungan. Jadi yang bisa menyelesaikan masalah kehidupan kita adalah hubungan itu tadi. Perbaiki hubungannya, maka kita akan nyaman hidupnya. Nah, masalahnya adalah aku ini hidupku menderita, Mas. Aku ini hidupku nggak damai, aku ini hidupku nggak bahagia. Terus masalahnya di mana? Ya berarti hubungan lo sama diri lo jelek, bos. Gitu. Berarti Anda tidak kenal dirimu sendiri. Kalau kita bicara, bicaranya kan begini ya, dalam kehidupan kita itu kan jelas ya. Atau ah, ada kila wa kola, man arofa nafsahu fakot arofa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia kenal akan Tuhannya. Nah, kenapa kita tidak bahagia? Bisa jadi kita nggak kenal diri kita. Oh, kenal kok aku Ferry kok. Aku Openg kok. Kenal ini aku. Iya, kenal sebatas nama, bukan bukan Anda tidak mesra pada diri Anda. Kapan terakhir kali Anda mesra pada nih, pada rambut yang berkurang ya, pada jidat yang lebar, pada kulit yang hitam, pada seluruh sel yang ada dalam tubuh, kapan kita mesra terakhir kali? Jangan-jangan kita nggak pernah mesra. Jangan-jangan begitu ngaca kita kaget, botak lagi, botak lagi. Iya, deritanya kan begitu mengerikan ya. Jadi akhirnya kita saja dengan diri kita tidak mesra, lalu kita menuntut orang lain untuk mesra kepada diri kita. Kita saja terkaget-kaget melihat diri kita tidak mencintai diri kita apa adanya, kita tidak menerima dia apa adanya, lalu orang lain disuruh mesra sama kita, disuruh baik sama kita, disuruh respect sama kita. Logikanya di mana? Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Sekali-kali ngaca gitu ya dengan mesra banget. Perbaiki hubungan kita dengan diri kita. Jangan jangan kedalaman kita bicara tentang sel kita, enggak. Sama diri kita aja. Udahkah kita menerima kita apa adanya, menerima, menikmati diri kita apa adanya, bersyukur, disapa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Disapa semuanya. Belum selnya loh yang disapa, belum jiwanya loh yang disapa, semuanya. Kerutannya berterima kasih sama kerutannya, sama alisnya, sama telinganya, sama hidungnya, sama upilnya. Terima kasih nggak? Sama jigongnya, ya.
Segala sesuatunya disapa, diterima kasih, pernah nggak? Atau kapan terakhir kali kita berterima kasih pada diri kita sendiri? Oh, kapan Mas nggak tahu? Ya, nanti deh. Saya buatkan audio terapinya ya. Insya Allah ada audio terapi. Terima kasih saat panjenengan olahraga, saat panjenengan membuka mata, saat panjenengan mau tidur. Itu audionya insya Allah powerful dan hmm, ya luar biasa lah. Nanti ya nanti pelan-pelan kelas kita berjalan akan ada audio-audio terapi yang bisa panjenengan panjenengan dengarkan dan insya Allah menyembuhkan segala luka batin yang ada gitu ya teman-teman ya. Jadi masalah kehidupan kita apa? Yaitu tadi uang, kesehatan dan hubungan. Nah, hubungannya kalau sama diri kita udah mesra, pasti sama Tuhannya mesra. Pasti sama Tuhannya mesra. Kalau kita bicara sebenarnya memang karena kita ini hanya beragama saja, tetapi nyatanya kita tidak kenal Tuhan. Orang kalau kenal Tuhan kan nggak mungkin ya dia takut ya. Betul nggak? Mungkin nggak dia khawatir. Mungkin nggak dia was-was, cemas, nggak nyaman. Kan katanya kan begini, katanya ya. La haula wala quwata illa billah. Ya, katanya ya. Tiada apapun dalam dunia ini yang tidak dikehendaki Allah. Semua digerakkan oleh Allah. Semua loh. Berarti orang brengsek yang di sampingmu digerakkan oleh siapa? Di-approve nggak sama Allah? Dia brengsek di-approve nggak? Bener nggak? Di-approve kan sama Allah kan? Lah, terus kok kita ngedumel, brengsek dasar, bajingan dan lain sebagainya. Yang bajingan ente, bos. Ya, kalau kita bisa mengenal diri kita bisa mengendalikan diri kita. Kita tahu ya bahwa yang kita bisa kendalikan kan cuma tiga. Pikiran pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita. Jadi responmu terhadap segala sesuatu ada di mana kendalinya? Ada di dalam diri kita kan. Uangmu habis itu responnya apa? Responmu respon miskin, maka Anda menggerutu. Responmu respon kaya, maka Anda bicara, Alhamdulillah, habis ini diisi lagi sama Allah. Selesai saja nih. Saja nih selesai. Bener nggak? Tapi sayang karena kita lama tidak mesra sama diri kita, lama tidak mesra sama Tuhan kita, dan disangkanya Tuhan itu nun jauh di sana, dia tidak maha dekat, dia tidak bisa berkomunikasi, jadi kita nggak terbiasa mesra sama Tuhan. Padahal kan enak aja kalau kita benar-benar mesra sama Tuhan tuh enak. Ngobrolnya intens, enak nggak sama Allah? Waduh, Gusti, motor ora lagi duit entek. Urung bayar gaji karyawan, urung bayar listrik, urung bayar SPP, uang muka anakku urung mari, pribenjal. Iya panjenengan maka kaya, monggo panjenengan isi rekeningnya. Kan semesra itu enak sih ya sebenarnya ya. Ya, jangan lebay-lebay. Duhai Allah, rezeki duit, duit, duit. Alah, alah, ya fatahu ya Rozak, ya fatahu ya Rozak. Kayak cangkemmu sampai jedir, moco sampai 10.000, ping 10.000, ya pangga ora sugih. Kenapa? Karena nyatanya kita sibuk mengeluh. Di Al-Qur'annya jelas loh, barang siapa yang bersyukur sama Tuhan, maka pasti akan ditambah segala keberlimpahan kehidupan. Barang siapa yang kafir, kafir itu meragukan Allah, cemas, khawatir, yo kafir modar. Inna ada bila syadid. Ya modar kan, plek, gitu loh. Nah, kelas ini adalah kelas belajar kembali ke dalam diri, mengenal Tuhan. Ya sudah, ayo kita bahagia. Sesimpel itu. Nanti kita akan banyak berlatih ilmu-ilmu pemberdayaan diri, ilmu energi kah, ilmu vibrasi kah, ilmu reprogramming bawah sadar kah, ilmu afirmasi, segala macam ilmu pemberdayaan diri kita rangkum di sini. Saya tidak akan bicara terlalu detail tentang
tentang tata caranya, karena kelas ini adalah kelas esensial, maka tidak terlalu banyak tata caranya, tetapi karena masuk kepada esensi, enak aja. Caranya bebas, sebebas panjenengan mengekspresikan diri, ya sudah, semuanya benar, tidak ada yang salah gitu. Kelas ini tidak membahas benar salah, juga tidak membahas eh, juga tidak membahas tentang halal haram, apalagi surga neraka, enggak. Ya, karena kalau panjenengan kenal sama Allah, mengenal Allah, maka pertanyaannya adalah surga di mana? Di luar Allah atau di dalam Allah? Di dalam Allah. Neraka di mana? Di luar Allah atau di dalam Allah? Di dalam Allah, ya sudah. Berarti segala sesuatu itu fa'ina matuwalu fasama wajahullah, kemanapun kau menghadap, disitulah manifestasi dari Allah. Surga juga manifestasi dari Allah, neraka juga manifestasi dari Allah. Kita semua adalah manifestasi dari Allah. Wallahu ala kulli syai'in muhita. Allah meliputi segala sesuatu. Kita diliputi Allah. Berarti kita adalah bagian dari Allah. Ya sudahlah. Berarti kan memang misi kehidupan kita adalah memuliakan diri kita, memuliakan jiwa kita. Ya, cara memuliakan jiwa yang pertama adalah bahagiakan dirimu, berikutnya bahagiakan sekelilingmu, yang utamanya bahagiakan pasanganmu, anakmu, keluargamu, tetanggamu, lingkunganmu, baru Anda perginya ke Palestina, ke Irak, ke Iran, bebas boleh. Ya. Nggak usah jauh-jauh dulu. Kalau Anda belum bahagia terus lari ke sana kemari tuh ngapain gitu ya. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi kelas ini adalah kelas esensial yang saya akan langsung to the point, tidak bertele-tele. Banyak sekali latihan-latihan yang akan kita lakukan. Latihannya 45 hari ya, minimal ya, teman-teman ya. Karena menurut psikolog Amerika, Dr. William James, apapun yang Anda lakukan, lakukanlah minimal 45 hari berturut-turut untuk merubah eh, program bawah sadarmu dan menjadikan kebiasaan yang baru. Begitu Anda melakukan 45 hari secara berturut-turut, maka pasti akan merubah caramu berpikir, caramu bersikap, caramu bertindak. Kan gini, eh, cara berpikir merubah tindakan, cara bertindak merubah kebiasaan, kebiasaan merubah karakter, karakter merubah kenyataan hidup. Nah, jadi kenyataan yang ada dalam kehidupan kita sekarang itu adalah manifestasi dari kebiasaan kita. Kalau kehidupanmu tidak nyaman, mungkin bisa jadi panjenengan yang menghadirkan masalah itu, ya. Jadi nanti atau besok kita akan mulai dengan latihan observasi diri. Ya, nanti akan ada audionya, Anda dengarkan, lalu eh, panjenengan tulis sendiri apa nih yang yang kurang dari diri ini. Kurang bukan bukan berarti kekurangan fisik ya, tidak. Terima fisikmu apa adanya, apa adanya. Semakin panjenengan menerima dirimu, semakin orang lain akan menerima dirimu. Semakin Anda melabeli, waduh aku elek ya, ya derita lo ya kan. Wong dirimu sendiri tidak mencintai dirimu, terus gimana caranya orang lain bisa mencintai, kan nggak masuk akal ya. Waduh, erongku mek siji loh, angel lah. Gitu ya. Ya kira-kira begitulah. Nanti kita observasi diri kita, hari berikutnya kita observasi uh, lingkungan kita, lalu kita latihan juga senyum, kita latihan ketawa, kita latihan gila gitu ya. Asik. Lalu kita nanti uh, latihan memberkahi, mengenali apa namanya? Kita benar-benar memprogram pikiran kita, latihannya banyak ya. Menjadi ya banyak lah, nanti selama 45 hari latihannya berbeda-beda. Tujuannya adalah memprogram diri kita menjadi diri yang uh, baru. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi kelas ini kelas panjang,
Materinya adalah rangkuman dari yang pernah saya bicarakan di channel YouTube saya. Dari 700 video itu saya rangkum sedemikian rupa menjadi kelas 40 sampai 60 hari ya, gitu. Oke, sebelum saya masuk tentang tema senang versus bahagia, yuk silahkan yang mau bertanya atau mau diskusi bebas. Ada? Saya tunggu, kalau nggak ada saya lanjut. Tanya Mas. Monggo, silakan Mbak Afi. Mas, kalau kita semua yang kita lakukan, semua yang manusia lakukan, bahkan orang jahat pun itu semua di-approve oleh Allah, kita semua digerakkan oleh Allah, berarti kita tuh sebenarnya nggak punya free will ya, Mas? Pertanyaannya asik nih. Kalau dari sudut pandang la haula wala quwata illa billah, iya. Kita ini antara punya free will dan tidak punya free will. Tetapi Allah tidak kurang maha. Allah tidak kurang maha, Mbak Afi. Jadi gini, kita tahu ya, takdir itu ada dua, ada kodok dan kodar. Oke, kodar itu apa-apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Mbak Afi jadi wanita, saya jadi laki-laki, lahirnya di mana, itu sudah kodar. Kodok itu adalah segala sesuatu yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin itu sudah tercatat di Lauh Mahfuz, atau bahasa bahasa lainnya samudra kemungkinan. Jadi tidak ada satupun tindakan yang tidak tercatat. Semuanya sudah ada. Kalau aku bergerak ke sini, nanti terdownloadnya ini. Kalau aku senyum, terdownloadnya kebahagiaan. Kalau aku cemberut, terdownloadnya penderitaan. Kalau aku ketawa, terdownloadnya banyak sukacita. Begitu aja. Jadi memang sih seakan-akan kita ini punya free will. Tetapi nyatanya enggak juga kok gitu. Kenapa? Ya, karena semuanya sudah tersedia di Lauh Mahfuz. Nah, free will yang kita anggap adalah free will yang kita download bagian mana gitu loh. Jadi semua di-approve sama Tuhan. Di-approve sama Tuhan. Tuhan tuh maha harmoni. Saking harmoninya, maka ada orang yang amat sangat kaku dalam beragama, ada orang yang tidak mau beragama. Harmoni ini seimbang. Nah, kita mau mau pakai yang mana? Ya enaknya yang di tengah lah ya. Santai-santai aja di tengah. Ini mau berantem ke sini boleh, ke sana boleh, silakan. Kita di tengah-tengah aja santai. Gitu, Mbak Afi. Oke, oke. Jadi misalnya kita di satu sisi punya free will, itu apa berarti yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz itu, misalnya kita kita melakukan apa, terus kita berdoa gitu, bisa dirubah oleh Allah ya? Gimana gimana? Kita berdoa gimana? Ya, misalnya kita punya keinginan apa gitu. Misalnya saya Mm-mm, pengen pengen jadi pengusaha, padahal mm-mm, saya sudah jadi saya sudah jadi guru gitu. Mungkin mm-mm. di Lauhul Mahfuz saya sudah tertulis jadi guru sampai Oh, pensiun mungkin, ada. bisa. Enggak ada. Ada semuanya ada, Mbak Afi. Mhm, Panjenengan jadi dokter ada kemungkinannya, panjenengan jadi guru ada kemungkinannya, mhm. panjenengan jadi apapun ada kemungkinannya, semua ada kemungkinannya gitu. Nah, Oh, eh gini, tapi ada kecenderungan bahwa takdir yang kita alami sekarang ini adalah kita tidak akan pernah bisa lepas dari garis besar kehidupan kita. Nah, garis besar kehidupannya Mbak Afi jadi guru nih, gitu kan? Nah, ini agak susah tuh lepas dari situ. Kecuali itu tadi, merubah kebiasaan, merubah tindakan, merubah cara berpikir, yang belief juga akhirnya ya, Mas, ya? merubah belief system, akhirnya berubah semuanya tuh, gitu. Oh, oke, oke, Gitu, oke. Mbak Afi. Iya, paham, paham. Oke, gitu. Terima kasih, Mas. Ya, ya. Jadi, bagaimana kita keluar dari takdir kita sekarang, atau keluar dari peran kita sekarang, atau kita mau merubah peran kita sekarang? Ya, pertama, kita berubah belief systemnya dengan cara gini. Ubah cara berpikirnya.
Aku sekarang jadi guru misalkan nih Mbak Afi. Aku mau mau jadi pengusaha. Pengusahanya apa dulu nih? Kita ubah pola pikirnya bahwa ternyata semua itu pantas jadi wirausaha. Semua bisa jadi pengusaha. Nah, tindakannya dari ubah cara berpikir ini apa? Tindakannya dirubah dulu. Banyak belajar tentang wirausaha, banyak belajar tentang memantaskan diri, banyak belajar ilmu internet marketing, ilmu segala macam ilmu tentang wirausaha dipelajari. Nah, lalu setelah kita belajar banyak, nah kita mulai kebiasaan baru, mulai belajar ngiklan, mulai mulai gelar lapak dan lain sebagainya gitu kan. Nah, di situ kan akhirnya udah nge-switch tuh. Terus menerus kita lakukan, akhirnya memiliki kebiasaan wirausaha. Tapi wirausaha itu lebih berat loh daripada jadi sekedar kita pegawai gitu ya. Kenapa? Karena begitu begitu buka mata, strategi yang akan disusun tuh juga banyak juga loh yang harus dilakukan. Ini nanti harus gini, harus gini, harus gini, harus gini gitu. Nah, begitu sampai kita merubah apa namanya kebiasaan itu tadi, karakter kita berubah dari karakter karakter pegawai menjadi karakter wirausaha. Nah, ini mendownload kenyataan wirausaha. Tapi waktunya minimal butuh 45 hari. Nggak bisa bim salah bim. Iya kan? Makanya kenapa banyak dalam tradisi itu semua dilatih minimal 40 hari. Pernah dengar nggak mutih 40 hari, puasa 40 hari, tirakat 40 hari. Ya, begitulah merubah kenyataan gitu, Mbak Afi. Heeh. Ini barusan menjawab pertanyaan saya tadi pas sebelum salat maghrib itu, Mas. Saya Mm-mm. pengen merubah kebiasaan-kebiasaan itu, tadi apa namanya, saya bertanya pernah dengar, sering dengar sih minimal lakukan ini 40 hari, lakukan 40 hari. Ini kenapa harus 40 hari lah sekarang dijawab sama Mas Openg. Alhamdulillah. Iya, iya. Heeh. Oke, oke. Paham, paham, Mas. Paling paling enggak saya usahanya nggak jauh-jauh dari profesi sekarang lah. Ngajar Ya, ngajar bebas. konvensional, Bebas. gitu. Oke, oke, paham Oke, sekarang. Makasih, iya, Mas. iya. Monggo, yang lain ada yang mau didiskusikan? Oke. Assalamualaikum Mas Openg. Oh, Waalaikumsalam warahmatullah. Monggo, Mbak Desi. Saya mungkin mau sharing aja Mas Openg ya pengalaman belajar dari yang Mas Openg ajarkan selama ini saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jujur luar biasa, banyak banget perubahan dan saya terima kasih banyak sekali sama Mas Openg. Eh, Terutama dalam saya kan dulunya juga punya kecemasan yang tinggi, boleh dibilang seperti itu. Juga terhadap masalah uang juga begitu juga. Jadi saya jujur setiap harinya saat ini maksudnya tidak pernah lagi yang namanya untuk kecemasan sendiri saya cenderung untuk olahraga secara ya grounding. Kemudian yang saya lakukan biasa aktivitas sehari-hari, saya tidak pernah lagi namanya meminta apapun. Selalu bersyukur dan bersyukur. Apapun itu selalu bersyukur. Apapun kondisinya selalu bersyukur terhadap kemudian berubah mindset yang seperti Mas Open bilang, baik itu mengenai kesehatan, pola pikir saya rubah, termasuk ke dalam keuangan. Misalkan dalam keuangan itu pengalaman yang saya lakukan biasanya, oh kalau ketika harus mengeluarkan, saya menganggapnya sebuah, ini berbagi energi cinta gitu ya Mas Openg ya. Kita mengeluarkan, saya membayangkan dia menyebar, melebar untuk ke semua nih, dari si penjual, lari ke keluarga mereka, lari kemanapun, bahasanya begitulah. Apapun dalam konteks setiap saya mengeluarkan. Tapi jujur Mas Openg, pada setiap saya melakukan hal-hal seperti itu, perubahan pola pikir, ketika saya rubah, ya tadi, kalau bicara rezeki itu masalah uang, ya mungkin nggak yang bagaimanapun, tapi selalu ada terus. Ada. Cuman berpikir, tinggal, ya gampang. Ntar kalau hadirin nih, apa nih, gitu aja.
Jadi cuma pikir begitu aja. Saya loh udah berlimpah, saya ada, semua lengkap gitu loh. Semua, saya bersyukur tiap pagi saya bangun sehat, bernafas, keluarga, mendoakan orang-orang terdekat kita, kemudian kepada orang-orang yang ya teman-teman, tetangga, ataupun siapapun lah begitu. Konteksnya selalu bersyukur, kemudian mendoakan orang. Mungkin hal kelihatannya sepertinya apa ya? Tapi itu yang benar-benar hal yang kecil buat, bukan kecil sih, buat saya itu besar itu, tapi saya lakukan konsisten setiap hari. Terus kemudian dalam menyikapi apapun kondisi kejadian di luar, ketika datang saya cuma menganggapnya sebagai, oh ini ada cerita apa ya yang dihadirkan ke saya, ada pelajaran apa dari setiap hal yang hadir gitu loh dalam satu hari kehidupan. Jadi eh, konteksnya kesadaran kali ya Mas Openg ya akhirnya ya kita ambil ya dari situ, akhirnya sampai saat ini pun boleh saya dibilang saya juga jadi santai, hidup itu nyaman, menikmati setiap momennya gitu loh. Setiap yang datang, oh pelajaran apa lagi nih yang mesti saya ambil? Pelajaran apa yang harus saya pelajarin dari setiap kejadian untuk saya bertumbuh, berkembang, begitu aja. Ya, oke. Makasih. Terima kasih Mbak Desi. Memang tidak semua orang bisa bisa konsisten dalam dalam berlatih ya. Ya bersyukur panjenengan bisa konsisten dalam berlatih. Makanya saya bikin kelas ini lagi untuk sama-sama kita belajar konsisten lagi gitu loh. Karena ah, ada juga yang pernah ikut kelas ini 5 tahun yang lalu. Bahkan saya sendiri juga lagi butuh berlatih banget gitu loh. Apakah saya manusia yang hebat? Enggak, manusia biasa yang hanya berlatih, berlatih, berlatih gitu. Karena kan jelas memang rumusnya kita menjadi ahli dari apa yang kita latih. Selama kita latihannya latihan mengeluh terus ya, ya kita pulangnya nggak usah pulang. Kita nggak bisa kembali pulang ke Allah gitu. Kan rumus masuk surga jelas ya. Rumus masuk surga satu. Di Al-Quran, Anda tidak akan pernah diminta, tidak akan pernah diminta uh, masuk surga itu dengan sholatmu, dengan zikirmu, dengan puasamu, bahkan dengan sedekahmu, enggak. Makanya tidak relevan bagi saya saat ada orang yang bicara, aku mencari ridho Allah. Enggak lah, mana ada mencari ridho Allah. Enggak, di Al-Qur'annya enggak begitu kok. Di Al-Qur'annya adalah kamu yang ridho dulu terhadap segala apa yang disajikan oleh Allah. Baru kamu diridhoi gitu loh. Nah kalau kamu mencari ridho Allah dengan banyak-banyak ritual, tapi doanya cuma doa minta aja. Masuk akal nggak? Enggak masuk akal. Maka doa di level umum adalah doa meminta. Tetapi doa di level orang-orang yang pejalan spiritual, doanya tidak lagi meminta, tetapi dia memberkahi bahkan, membermanfaati bahkan, rahmatan lil alamin bahkan gitu loh. Nah, kita memilih jalan apa ya bebas, bebas. Karena tidak semua orang wajib bertumbuh spiritualnya, tetapi kalau kita belajar belajar untuk mendewasakan jiwa ya kita harus menempuh jalan spiritual dong, gitu ya. Gitu. Nah, pejalan-pejalan spiritual adalah pejalan yang mengenal bedanya senang dan bahagia. Kita kadang itu terjebak pada dogma agama. Falyabudu robba hadal bait. Maka banyak orang menerjemahkan, maka sembahlah pemilik rumah ini. Nah, banyak orang mengartikan hadal bait itu diartikan sebagai Ka'bah. Kalau aku enggak, falyabudu robba hadal bait. Maka mengabdilah pada Allah yang bersemayam pada dirimu. Lo enak toh? Hadal bait itu dirimu, dirimu ini loh. Allah bersemayam dalam dirimu, maka kewajibanmu adalah bahagia. Ngono loh, coba. Lah kalau kalau sudah Anda sudah diwajibkan untuk mengabdi pada dirimu dan membahagiakan dirimu dan ah, mendamaikan dirimu, lalu kita sibuk cemas, takut, khawatir kan
Asu toh, gitu loh. Iya toh. Katanya manusia mulia, tetapi kok sibuk mengeluh, sibuk cemas, sibuk takut, sibuk khawatir gitu. Karena itu tadi, kadangkala kita tidak kenal Tuhan kita. Kan semua sudah jelas Allah yang menanggung. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Semua tuh diberi makan sama Allah, udah pasti. Dan nggak usah takut kok, nggak usah takut. Kenapa? Semua ketakutanmu itu sudah diamankan oleh Allah. Sudah dijamin, kehidupan kita sudah dijamin. Nah, kalau kita takut kan nggak masuk akal juga ya. Itu makanya kita harus mulai lagi belajar dari nol nih. Eh, apa bedanya bahagia dan senang? Nah, dari awal kehidupan, dari nol kehidupan kecil kita itu selalu bahagia. Setuju nggak sih? Semua, semua bayi terlahir bahagia. Setuju nggak? Bahagianya tanpa syarat. Iya. Kapan bayi tidak bahagia? Kapan? Saat fisiknya tidak nyaman. Betul nggak? Saat pup. Ya, dia terus ngerengek nggak enak. Saat lapar. Saat fisiknya nggak nyaman. Tidak bahagianya di situ. Dalam 24 jam kehidupannya bayi atau anak di bawah 2 tahun lah ya. Di bawah setahun lah ya. Eh, dalam 24 jam, berapa lama dia tidak bahagia? Nggak lama. Dalam 24 jam mungkin cuman ya kalau kalau pup sehari 3 kali, setiap pup dia nggak bahagianya 3 menit misalkan ya. Berarti kan cuma 10 menit tuh. Lalu kalau lapar sehari 3 kali misalkan, atau sehari 10 kali misalkan. Terus dia ngerengek setiap rengekannya 1 menit, 10 menit. Berarti sehari dia nggak bahagia cuma berapa? 20 menit. Hei, bayi, anakku di bawah 1 tahun, nggak bahagianya 20 menit, bos. Nah, kita sehari bahagianya berapa lama? Kita yang katanya dewasa, yang katanya pintar, yang katanya beragama, yang katanya bertuhan, yang katanya alim, yang katanya religius. Terus kita dewasanya berapa, bahagianya berapa lama dalam sehari? Oke? Ini kan harusnya jadi perenungan yang dalam buat kita. Sebenarnya sejatinya, kenapa saya bilang senang dan bahagia itu berbeda. Berbeda. Kita ini uh, selalu diberi kenikmatan oleh Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Oh, bukan. Bukan. Apa ya ayatnya ya? Lupa. Nanti aja. Uh, Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Dan disediakan bumi bagimu dan diberikan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Kesenangan hidup. Jadi sejatinya kalau kita hidup tidak bahagia, tidak sukacita, tidak gembira, menyalahi aturan Allah nggak? Iya kan? Kan katanya kita bertuhan, menyalahi aturan Allah nggak? Iya, menyalahi. Wa amma bini'mati rabbika fahadis. Kamu selalu diberi nikmat terus, diperbarui nikmatmu terus menerus sama Allah, diberi tanpa henti. Nah, lucunya kita ini ternyata dalam kehidupan itu lebih banyak mengakses aku cuman aku nggak mau bahagia, aku cuman pengen senang. Padahal kita tahu bahwa senang itu berbeda dengan bahagia. Senang itu adalah cipratan bahagia. Ingat ya, segala sesuatu yang kita inginkan, kita bayangkan amat indah karena imajinasi kita membuatnya indah. Sesungguhnya itu semua adalah apa ya, kesenangan. Dan itu kita bukan merawat bahagia tapi merawat kependeritaan. Segala sesuatu yang kita inginkan, lalu kita bisa tersenyum saat memilikinya. Kita bisa bisa saat memilikinya. Itu hanya kesenangan sesaat. Habis itu kita butuh syarat lagi untuk mengalami kesenangan yang sama. Ingin mobil, begitu dapat mobil
Nanti begitu ngelihat mobil baru yang lain, pengen lagi. Ingin istri, ingin anak, ingin rumah, semuanya sama. Semua ada penderitaannya. Kebanyakan dari kita lebih suka menukar sedikit kebahagiaan dengan segudang penderitaan. Misalkan, saat ini saya lagi pengen banget sepatu Adios, Adizero Pro 4 gitu ya. Adizero Adios Pro 4. Itu 4 juta harganya gitu. Padahal saya udah punya banyak sepatu tuh di depan. Tapi saya tidak mensyukuri sepatu yang ada karena saya pengen banget Adios itu tadi. Kira-kira saat saya pakai sepatu yang ada nyaman nggak? Nggak nyaman karena tujuan saya cuman Adidas itu tadi. Adizero 4 itu tadi. Bersyukur nggak atas sepatu yang ada? Enggak. Itu loh kebanyakan dari kita. Semua yang masih ada di dalam angan-angan akan terasa amat sangat mengenakkan, menyenangkan, dan nikmat. Tetapi nyatanya begitu semuanya tercapai, itu cuman kesenangan sesaat yang tiba-tiba hilang begitu aja. Tiba-tiba, kok cuman begini aja, nggak enak nih, nggak nyaman nih, kurang nih, apalah, apalah, apalah gitu. Nah, itu loh yang terjadi dalam kehidupan kita itu. Kalau dalam bahasa Jawanya lebih enak kali ya. Nrimo ing pandum itu kan jauh lebih mendewasakan jiwa daripada kita saat ini sibuk apa ya? Sibuk hidup dalam mengejar keinginan. Tujuannya apa sih? Kita ingin ingin itu tujuannya apa sih? Memanifestasikan keinginan, tujuannya adalah bahagia, benar nggak sih? Padahal itu bukan bahagia, itu cipratan bahagia yang umurnya nggak lama kok. Dia hanya secara penelitian umurnya cuma 10 sampai 15 detik. Lalu ada aja yang dikomplainkan. Misalkan saya pengen handphone baru gitu ya. Xiaomi 15 untuk Xiaomi yang terbaru. Xiaomi 15 harganya 12 juta. Saya pengen tuh. Begitu pengen banget punya handphone lainnya, nggak saya lihat. Begitu kebeli ini. Coba, ya cuman begini. Cuman begini, kurang beginilah, kurang begitulah. Motor ora, motor ora. Padahal kita ngumpulin duit itu tadi lama loh. Misalkan ngumpulinnya sebulan, ditukar dengan cipratan bahagia. Cipratan bahagia itu rasa memiliki sebentar, terus habis itu hilang lagi, berubah syaratnya lagi. Nah, itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita ini amat sangat sering mengejar kesenangan, lupa untuk mengalami bahagia, gitu. Lupa, bener-bener lupa. Oke, perasaan kita pengen mencapai ini, pengen mendapat ini, itu bahagia di level terendah lah. Pengen disanjung, pengen dipuji, pengen pengen dianggap hebat, itu bahagia level rendah. Ya, lapisan terluar dari bahagia. Sesungguhnya bahagia itu adalah kepenuhan jiwa. Benar-benar kepenuhan jiwa. Bahagia itu nggak kemana-mana sejatinya loh ya. Bahagia itu di sini, saat ini, kini. Saat panjenengan menikmati momen sekarang itu bahagia. Saat panjenengan menikmati apapun yang panjenengan lakukan itu bahagia. Saat panjenengan tersenyum begitu lebarnya, penuh dengan kepenuhan jiwa itu bahagia. Jadi apapun yang panjenengan lakukan saat Anda melakukannya dengan fulfill itu bahagia. Contoh perasaan yang muncul kita menikmati senja, menyaksikan matahari terbenam, menikmati keindahan alam, menikmati kesehatan, menikmati nafas, menikmati penglihatan, menikmati bisa bergerak, menikmati berlari, misalkan itu bahagia. Itu bahagia. Ketika panjenengan belajar, membaca buku,
menyaksikan menyaksikan sesuatu yang menyentuh jiwa, itu bahagia. Nah, itu yang harusnya kita kita rawat gitu loh. Perasaan sukses, perasaan berhasil mendapatkan jabatan, berhasil memiliki segala sesuatu, menjadi juara, menang dalam perlombaan, unggul dalam diskusi, dalam perdebatan, itu cuman senang. Itu cuman senang. Nggak usah dikejar gitu loh. Ya kalau ada, lakukan dengan sukacita. Itu bedanya begitu. Jadi ketika panjenengan sungguh-sungguh menikmati, menghayati, hadir, apapun yang panjenengan lakukan, itu bahagia. Ketika asyik menekuni segala sesuatu itu bahagia. Makanya kenapa saya sekarang berlatih lari. Karena itu kebahagiaan yang lama loh. Kalau saya lari 25 menit, ya saya bahagia tuh 25 menit tuh. Gitu loh. Kalau saya lari 30 menit, 1 jam, kayak tadi badminton 1 jam full. Bahagia tuh. Nggak kemana-mana tuh gitu. Itu bener-bener itu loh ya. Bener-bener hadir, jiwanya hadir. Jiwanya penuh, kebersyukurannya penuh, kenikmatannya penuh gitu. Kayak ketemu teman akrab, gembira, ketawa bareng, ya itu bahagia juga sih. Tapi di level rendah lah, di level middle lah, bukan. Jadi gini, perasaan senang yang berasal dari pengagungan diri, eh, memuaskan ego, memanjakan ego, itu senang. Itu bukan bahagia. Tetapi bahagia adalah saat dirimu penuh, cukup, syukur, itu bahagia. Nah, akhirnya kita bisa menarik kesimpulan gini. Tidak harus senang untuk bahagia. Sedih itu lawannya adalah senang. Betul ya? Bukan bahagia. Jadi tidak mungkin mengalami sedih dan senang di saat bersamaan. Nggak mungkin. Tetapi Anda bisa mengalami kesedihan sekaligus bahagia, bisa loh. Bisa. Jadi Anda memungkinkan sekali bahagia meskipun saat itu Anda bersedih. Ya, nanti kita bahas bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Asik gitu ya. Jadi itu dulu sebenarnya yang akan saya sampaikan. Kelasnya nanti tunggu temanya, materinya akan saya sampaikan berupa berupa audio, banyak audionya ya, tidak banyak videonya. Tetapi nanti akan kalau ada rekaman-rekaman seperti ini akan saya bikinkan videonya. Kalau ada latihan-latihan yang perlu, memang perlu, saya akan bikinkan videonya. Gitu ya, teman-teman ya. Ayo kita monggo diskusi. Diskusi tentang senang dan bahagia. Oke? Apakah sholat itu bahagia, Mas? Tunggu dulu. Sholat apakah bahagia? Tergantung. Kalau panjenengan sholat untuk memuliakan dirimu, untuk mengindahkan jiwamu, itu bahagia. Kalau panjenengan sholat tidak lagi berdagang dengan Allah, tidak lagi berhitung pahala, tidak lagi takut dosa, sholat karena panjenengan ingin berkomunikasi intens pada Allah, itu bahagia. Tapi kalau sholatmu masih tendensius, ya, itu nggak bahagia, bos. Bahkan senang juga tidak, gitu loh. Bahkan senang juga tidak, gitu ya. Oke? Jadi apapun tindakanmu yang masih tendensius, dipastikan itu bukan bahagia. Tendensius itu berarti mengakukan dirimu, mengakukan dirimu. Egomu semakin besar, semakin tebal, semakin itu tidak bahagia. Gitu. Yuk, monggo silahkan teman-teman kita diskusi. Iya, Mas Openg. Mungkin ini Oke, lagi monggo. juga em, mau bertanya gimana ya? Saya ini jujur aja
untuk masalah perasaan tadi senang, sedih. Saya sekarang belajar gimana caranya itu supaya bersikap netral, nggak terlalu berlebihan di kedua sisi. Jadi tidak apa menangkap semuanya itu dalam yang konteks aduh senangnya over, sedihnya juga over gitu loh. Tapi lebih apa sih gitu loh. Apa sih yang mau dicari gitu? Apa yang didapat gitu aja. Walaupun ya proses belajar, cuman kalau apa ya maksudnya gini, cara yang saya lakukan ini apakah eh, menurut sisi pandang dari Mas Openg itu gimana itu? Udah bener apa enggak ya? Gitu loh. Itu. Terus Kan kemudian saya bilang tadi, tidak ada benar, tidak ada salah, nggak ada semuanya ya. pas Iya. adanya. Kan Eh, gini, yang paling penting adalah yang menjalani kok, gitu. iya, iya betul Menjalankan, betul. yang paling penting yang menjalankan. Itu sebab kenapa semua tata cara yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi tidak tidak mengikat. Ya, kapan itu Mhm. mengikat, terlalu terikat? Ya, orang-orang yang memang sengaja masuk ke dalam ranah politik gitu. Iya 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 betul. Jadi Jadi memang sih salah satu lakukan tujuan segala saya adalah sesuatu dengan bahagia aja. Kalau memang panjenengan sudah merasa cukup, ya sudah, asik-asik aja. Asik-asik aja gitu. walaupun jujur aja dengan sejak saya menjalankan hal-hal begini Mas Openg, ya boleh dibilang saya agak-agak dijauhin juga sih karena ketika ada grup ini ngajak ikut gitu loh dengan tujuan kita harus belajar untuk kewajiban bagi agama bla bla bla. Hati saya sudah nggak ke situ lagi gitu loh maksudnya terlalu jadi akhirnya ya agak-agak untuk hal-hal seperti itu tapi ya tadi kata Mas Openg pilihan kita kan ya eh, harus bisa yang memilah enak nggak enak sama orang harus bisa dibedain gitu loh. Saya Sekarang udah berani justru malah lebih tuh. suka jika diajak begitu, lebih suka forumnya berdiskusi. Karena gini, kapan sih kita benar-benar belajar mengenal Allah di dalam di Hmm, dalam uh, di dalam proses-proses pembelajaran agama? Kapan? Ada nggak nggak pertemuan ada yang deh. benar-benar kita diajarkan untuk mengenal Allah, mesra pada Allah, menikmati Nggak ada komunikasi intens pada Allah? Nggak ada. Adanya cuma yang ada benar kita salah, ikutin. betul nggak? Iya, Adanya halal haram, adanya dosa pahala, surga betul. neraka. Padahal kan ya kita harus jujur ya. Dosa itu apa sih? Pahala itu apa sih? Kalau kita jelaskan dari segi agama kan, dari segi konsep dogma itu kan Iya, aneh sekali. Tapi kalau kita jelaskan dari segi saintifik lebih lebih enak, lebih gampang itu penjelasannya gitu iya, loh. iya, iya. Saya Tuh. juga sih sekarang untuk hal-hal yang berbau pahala, mau itu surga neraka seperti yang Mas Opem bilang, sekarang pun bahkan saya udah nggak pernah kepikiran apapun gitu loh. Mau itu surga, mau neraka, nggak ada di kepala. Ya sejak saya belajar sama Mas Openg ini saya bilang jadi udah nggak kepikiran hal-hal begituan, jalanin aja semua kehidupan, dinikmatin ya setiap peran yang hadir apa sih yang mau disampaikan kita itu aja gitu loh Mas Openg. Iya. Udah itu aja. Oke, Mbak Desi. Monggo yang lain silahkan teman-teman ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan. Jadi ya begitu ya nanti belajarnya kelas kita. Kita jauh lebih banyak membahas esensi daripada membahas tata cara. Kita tidak tidak terlalu banyak tata cara. Kita juga tidak membahas tentang mana yang paling benar, mana yang salah, mana yang saya tidak pernah menyalahkan nantinya karena saya menganggap lawan dari kebenaran adalah kebenaran yang lain gitu loh. Kenapa? Karena sudut pandang kita hanya berbeda saja. Benar menurutmu belum tentu benar menurutku. Saya juga tidak menyalahkan gitu loh. Jadi bebas-bebas saja. Anda berpendapat apa saja boleh bebas. Yang paling penting bagaimana caranya kita mudah sekali bahagia. Itu aja yang paling penting kan. Goal dalam kehidupan itu kan kita memuliakan jiwa.
mustahil jiwamu mulia kalau Anda tidak bahagia. Syaratnya kan satu dulu, bahagiakan dirimu, maka jiwamu pasti mulia, gitu loh. Nah, jadi kelas ini tidak membahas amalan, tidak membahas, tidak mengajarkan Anda mengamalkan ini dan itu, tidak juga mengancam Anda dengan dosa, tidak juga mengancam Anda dengan neraka, bahkan tidak tidak mengajarkan atau tidak mengiming-iming pahala, tidak ada. Karena kita tahu semua ya bahwa pahala itu berasal dari bahasa Hindu ya, artinya pala. Dari bahasa bahasa Sanskerta yaitu dari kata pala. Pala itu adalah buah kebaikan. Nah, kalau diartikan buah kebaikan malah justru lebih tepat gitu loh. Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu memang berbuah. Buahnya kebaikan atau berupa energi kebaikan atau berupa energi keburukan. Nanti kita akan lebih dalam di pelajaran energial gitu ya, teman-teman ya. Monggo silahkan. Jadi intinya kalau kita kurang bahagia sekarang ya bisa jadi karena pahala kita dikit gitu. Gitu. Ketawa termasuk pahala nggak? Iyalah, termasuk lah. Monggo, monggo. Ada? Kalau nggak ada kita sudahi loh ya. Karena memang kelas kita nggak lama-lama. Paling minim kita pertemuan seminggu sekali setiap hari Rabu. Nanti kalau digerakkan untuk kita berlatih bareng, ya mungkin ada kemungkinan hari Jumat. Gitu ya teman-teman ya. Nanti latihannya prakteknya setelah beberapa materi di kelas, lalu kita praktek bareng di Zoom meeting. Praktek tersenyum, praktek tertawa, praktek gila, praktek terapi-terapi, terapi menyembuhkan luka batin dan lain sebagainya. Oke? Mas, mau tanya, Monggo silakan. ini Mas, kalau rumah tangganya nggak harmonis itu kayak mana ya Mas mau bahagia? Ya, mau itu Kenapa Bu tadi tidak harmonisnya? ya seperti kayak saya tuh kurang diperhatiin. Itu triknya kayak mana itu ya Mas supaya bisa itulah, mana bisa Oke, saling ya bingung kan. oke. eh, ada nanti materinya tentang hal itu, Ibu. Eh, saya akan jelaskan nanti tentang energi, atensi, vibrasi ya, ada nanti. Tapi intinya begini, Bu. Intinya nih, eh, suami Anda sekarang ada di mana? Ah, di Halo, di depan Pak apa Mas? di rumah. Oke. Ya di rumah di rumah. Sekarang bayangkan suami Anda ada di depan Anda. Sekarang nih, bayangkan suami Anda ada di depan Anda. Sudah? Ya udah. Oke. Citra diri suamimu seperti apa saat ini? Citra dirinya. Yang Suami yang ngeselin, ngeselin, satu. ngeselin. Terus, Payah, nggak mau senyum terus gitu. Saya nggak mau senyum, dua. Terus ya nggak mau perhatian gitu sama nggak keluarga. mau perhatian, tiga. Terus, Ya itu aja Mas. oke, tiga. Nggak ada baiknya. Nah, ya, Lah kalau citra dirinya nggak ada baiknya, Anda mau bahagia berumah tangga gimana caranya, bos? Kan nggak bisa. Secara hukum energi, energi flow where attention goes. Energi mengalir kemana atensi Anda arahkan. Label suamimu udah jelek banget di mata panjenengan. Labelnya jelek. Lalu bagaimana dia bisa tiba-tiba Anda hidup dalam surga, dalam rumah tangga yang baiti janati rumah tanggaku adalah surgaku. Kan nggak mungkin, mustahil. Kalau
Seandainya saya melihat istri saya, citra dirinya adalah mak lampir, jahat, tukang cemberut, pemarah, boros, dan lain sebagainya, maka saya ngelihat diri saya sama dengan saya mendoakan diri saya, istri saya terjadinya seperti itu gitu loh. Rasamu adalah doamu, atensimu juga doamu. Anda bicara, ya Allah, berikan aku rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Sampai mulut kita berbusa, suamimu juga nggak berubah. Kenapa? Karena label suaminya tidak diubah terlebih dahulu. Citra diri suaminya tidak diubah terlebih dahulu. Begitu saya ngelihat istri saya bidadariku, bunda yang penyayang pada anak-anaknya, manusia yang dilahirkan memang untuk mendewasakan jiwa saya. Oh, jauh lebih indah. Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Jadi, ubah dulu doamu. Doa kepada suamimu ubah dulu. Maksudnya doa apa? Labelnya. Label suamimu diubah dulu. Suamiku nggak perhatian. Mulai perhatian. Suamiku nggak mesra. Suamiku mulai mesra. Iya kan? Suamiku jahat, mulai baik. Jadi citra diri suamimu diperbaiki dalam pikiranmu, dalam perasaanmu, dalam atensimu. Maka keluargamu akan sedikit demi sedikit akan baik. Nah, kalau citra diri suamimu masih brengsek, sampai elek, mau kiai 1.000 yang doain juga tetap jelek suamimu. Tuh. Maksudnya Gitu ya, Bu. udah, iya gini Mas, saya kan Hmm, udah buat atensi seperti itu, tapi kok belum bereaksi gitu. Itu berapa kali repetisi pengulangan ibu yang udah saya. baik. Nanti kalau kalau temanya tema bab kuantum akan saya ajarkan lebih dalam tentang itu ya. Tetapi berapa lama Anda berumah tangga, Ibu? Sudah 16 tahun, Loh, berarti 17 kita 17. seumuran dong 16 tahun. Saya baru 18 tahun. Hmm. Ah, di 18 tahun, di 10 tahun saya udah lupa caranya berantem sama istri. Kenapa? Karena memang saya merubah atensi saya, merubah label saya terhadap istri saya. Istri saya begitu saya ngelihat, alhamdulillah didampingi bidadari, alhamdulillah didampingi makhluk surga, alhamdulillah didampingi manusia istimewa. Begitu terus yang ada dalam doa saya setiap saya melihat beliau gitu loh. Akhirnya rumah tangga saya, amat sangat dahsyat, amat sangat dahsyat, amat sangat mesra, indah. Nah, kalau panjenengan dalam 16 tahun berumah tangga, ngerubahnya baru 1 bulan, 2 bulan, terus pingin bim salah bim. Jadi, lah doamu selama 16 tahun dibanding 1 bulan, ya nggak bisa, toh bos. Oh, Sabar dulu, 45 hari lah minimal Anda ubah atensinya, Anda ubah labelnya, Anda ubah citra diri suamimu. Bim salah bim, berubah. Gitu. oh, Teman-teman iya Mas. banyak sekali di sini yang mengalami hal itu. Yang pertamanya sama suaminya itu gilo. You know gilo, gilo itu jijai, jijai. Ya, Hmm. sama suaminya jijai. Begitu ngelihat jijai, disentuh jijai. Tapi sekarang mesranya minta ampun banyak, banyak. Yang begitu banyak. Gitu. Nah makanya nanti uh, ada hal yang harus disembuhkan pada dirimu sendiri. Luka batinnya, memorinya, seluruh seluruh apa memori-memori buruk yang ada dalam dirimu kita terapi untuk lebih mudah sembuh gitu ya Bu. Sabar, sabar, sabar. Iya Mas. Ya Ya, kalau terima memang Anda kasih. udah nggak kuat cerai aja beres, kenapa sih gitu. Hmm. Kalau saya udah begitu aja karena semua semua orang berhak bahagia. Tetapi kalau panjenengan dalam perenungan panjenengan, oh iya kok dia masih suami yang baik kok. Sudah pertahankan.
Pertahankan, dia nggak pernah menyakiti secara fisik, nggak pernah menyakiti secara batin, nggak pernah menyelingkuhi panjenengan. Ya pertahankan, gitu aja kok repot kok. Iya kan? Gitu loh. Loh mas, aku itu bertepuk sebelah tangan. Enggak mungkin Anda bertepuk sebelah tangan. Selama Anda mencintai pasanganmu sepenuh jiwa, maka jiwa dia akan terpeluk gitu. Itu mustahil ke Anda kalau mencintai dia dengan sepenuh jiwa. Anda bisa memeluk dia kapan saja, di mana saja, saat apa saja. Saat Anda selesai sholat, Anda peluk suamimu dengan penuh keindahan. Terima kasih. I love you. Thank you. Selesai. Terus aja peluk begitu. Apa iya 45 hari dia tidak tidak mencintaimu? Enggak mungkin lah. Nanti tak urui jadi dukun ya, gampang. Mhm. Gitu ya, Bu. Oke, Mas. Makasih, Mas. Oke, yang lain ada? Tuh, ada ngomongin pasangan semakin merindu. Pelukan jiwa. Saya dulu praktekkan ini, alhamdulillah makin kompak aja. Sekarang malah dianya nggak mau jauh-jauh. Sudah ada tuh buktinya tuh. Ada yang bertestimoni. Oke, monggo silahkan. Yang lain, kalau mau bertanya silahkan. Jadi ya, teman-teman ya, Anda putuskan malam ini, karena besok sudah saya tutup link untuk join di grupnya. Ya sudah, berapapun manusia yang join, yuk kita belajar bareng, berlatih bareng gitu ya. Kalau Anda merasa oke, saya akan ikuti kelas ini, ya udah, syaratnya satu, Anda harus benar-benar mau belajar dan berlatih bareng gitu. Itu aja syaratnya. Nggak ada yang lain kok. Nggak ada, Anda nggak saya mintain duit, eh, nggak saya mintain apa-apa, nggak saya mintain doain saya juga nggak kok. Ya, bebas-bebas aja kok. Gitu ya. Jadi intinya saya mencari partner untuk ayo kita bertumbuh bersama, bahagia bersama, bermanfaat bersama, mulia bersama. Itu. Oke? Monggo, Mau nanya Mas Sopeng. silakan Mas San. Ya, dulu kan Mas Sopeng pernah cerita ya, ketika Mas Sopeng lagi di kondisi usahanya di bawah gitu, pernah bangkrut. Tapi Mas Sopeng nggak ngomong sama orang tua atau ngomong sama ibu. Katanya Mas Sopeng supaya menjaga Mas Sopeng tuh kelihatan apa ya, ya baik-baik saja gitu kan. Nah, awalnya aku gitu Mas Sopeng. Jadi aku simpen aja ya kan, aku nggak cerita sama orang tua gimana usahaku, tapi ada rasa pengen cerita gitu kan. Akhirnya aku cerita, malah orang tua malah kayak khawatir, terus orang tua kayak cemas mikirin anaknya gimana ya kan. Nah, aduh, ini energinya gimana nanti nanti ya. Aku kan pengennya semuanya baik-baik saja, aku juga have fun aja kan. Tapi orang tua, wah, orang tuanya khawatir apa mana mana nyong ya. Duh, harusnya bagaimana Mas Sopeng? Terima kasih. Lah, kan panjenengan udah tahu ilmunya bahwa doa itu ada dalam wilayah pikiran, perasaan, dan tindakan. Betul ya? Doa itu bukan mantra, tetapi doa itu adalah pancaran dari pikiran, perasaan, dan tindakan. Dan paling besar dari semuanya adalah perasaan. Gitu loh. Energinya lebih besar di perasaan. Nah, begitu Anda gatel cerita tentang kesengsaraan hidupmu pada orang tuamu, ya terjadilah. Ingat loh, doa ibu setara doa 70 wali atau bahkan ada yang bilang 100 wali. Kita 100 100 wali. Satu wali aja susah loh carinya, bener nggak sih? Nah, itu kan doanya makbul, terijabah, otomatis.
Orang tua kita jangan kita buat sengsara. Kalau pengen hidup kita tidak sengsara. Jadi sesulit apapun kehidupan kita saat ini, berikan citra diri yang positif pada orang tua. Mulai bangkit, mulai kaya, mulai berlimpah, mulai laris manis dagangannya. Itu aja. Makanya pernah nggak saya share suatu ketidaknyamanan di sosial media? Enggak, enggak. Kenapa? Karena atensimu adalah doamu. Sekarang semua orang beratensi bahwa saya kaya. Kaya nggak kira-kira saya? Kaya lah. Iya. Tapi sekarang Anda umumkan diri Anda, aku ini miskin, tolong kasihani aku, tolong kasih aku duit. Nah, terjadilah Anda miskin. Gitu. Makanya energi ibu yang besar itu jangan Anda beri penderitaan. Membesarkan Anda itu cukup menderita loh ibumu. Udah gede, udah tua. Ya, masa sih mau mau bikin ibu menderita lagi kan brengsek ini anaknya. Gitu jadi ya sudah lah. Sudah kita nikmatin saja. Kita nikmatin. Se- Mesra-mesra ngobrol sama Allah. Ya, mesra-mesra ngobrol sama Allah. Gitu Mas Han. Udah cukup Oke, Allah terima yang kasih tahu. Mas Ibu Openg. nggak usah tahu. Ibu nggak usah tahu. Oke. Udahlah Oke, gampang sip. kok. Nge-switch dari nol ke berlimpah tuh gampang kok. Allah Maha Kaya gitu loh. Allah Maha Kaya. Maka sebelangsak apapun hidupmu, orang tuamu jangan pernah belangsak. Dan saya rasa bukan saya aja yang bicara ini. Orang-orang sukses seluruh dunia pasti bicara muliakan ibumu. Pasti itu sudah. Nah, orang-orang menderita dalam seluruh dunia pasti bicara sengsarakan ibumu ya. Terit, iya kan bego-begonya sendiri gitu loh. Udah tahu ilmunya, tapi nggak dipraktekin, malah malah bercerita seolah-olah untuk dikasihani. Buat apa? Cukup Allah yang mengasihanimu, bener nggak sih? Kalau Anda menjadi kekasih Allah, Anda cuma bilang, Gusti bangkrut, priben kie, udah selesai. Besok-besok melek mata, tiba-tiba kaya kan bisa-bisa aja, gampang-gampang aja gitu kan? Bener nggak sih? Iya, padahal aku udah ngomong sama mama kan, Mak, tenang baik, jangan khawatir, jangan cemas, jangan ngeluh. Aku baik-baik saja itu kan. Ya ora iso to, Cak. Apane kepriben ki? Mana ada ya Allah. Mana ada orang tua yang dibilang, "Ma, jangan khawatir ya, Ma. Kondisimu gimana, Nak? Kondisiku bangkrut." Emat kamu iki lho. Kok goblok temen to yo yo. Mana ada orang tua yang nggak nelangsang lihat anaknya bangkrut tuh loh, mana ada. Meskipun orang tuamu bicara, ya Allah, berikan anak hamba berlimpah. Tetapi perasaannya apa? Nelangsa kan? Nelangsa gitu loh. Makanya kan saya bilang tadi, ya Allah, ibumu itu udah susah payah besarin dirimu. Udah dewasa, malah bikin sengsara lagi. Asu tenan. Kacau, kacau. Maaf ya. Kalau mulut saya nggak sekolah nih begini. Tiba-tiba aja memang. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Oke, yuk monggo silahkan yang lain. Maaf ya Mas San ya. Ada ada yang bertanya? Kalau nggak ada, kita sudahi sampai bertemu besok di materi pertama. PR-nya besok karena ini kelas baru mulai. PR-nya store senyuman terlebar. Dan senyumnya minimal nanti minimal panjenengan harus senyum untuk awal besok pagi saat bangun tidur senyum 2 menit tanpa henti. 2 menit itu sempatkan untuk menyapa diri, menyapa seluruh selmu, menyapa jiwamu, menyapa Tuhanmu.
menyapa apapun yang Anda lihat. 2 menit itu sebentar. Oke? Besok PR-nya itu ya, latihan pertamanya. Oke, monggo. Ada yang mau ditanyakan, didiskusikan? Silahkan. 40 orang loh yang join, nggak ada yang tanya. Sakti ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau udah pada paham, alhamdulillah. PR-nya itu ya, teman-teman ya. Jadi panjenengan benar-benar tentukan mau nggak belajar bareng sama saya, berlatih bareng sama saya. Nggak susah latihannya, paling nanti ada latihan senyum, ada latihan ketawa, ada latihan memberkahi, ada latihan eh, melepas ego, ada latihan untuk ngasih uang kaget, ada latihan, banyak latihannya, banyak latihannya. Ada latihan nanti jam 2 malam, gitu ya. Jam 2 malam kita berkomunikasi sama Tuhan dengan mesra. Banyak lah, enak-enak lah, gitu. Oke, monggo yang lain. Cukup? Tidak ada? Hah? Apa? Mana sih? Rese ini banget. Astagfirullah. Ya Allah. Kok jadi ketawa sendiri ya? Ada. Oke, ayo. Ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Gini ya, saya kasih satu satu fakta lagi. Eh, bagaimana jika panjenengan hidup dalam kebahagiaan 24 jam, gitu ya? Fakta, jika panjenengan hidup nggak usah lama-lama, nggak usah 24 jam lah ya. Eh, Jauh lebih banyak bahagianya dibanding tidaknya. Fakta, yang pertama adalah kecerdasanmu akan meningkat minimal 100%. Pertama, berikutnya kekebalan tubuhmu akan meningkat minimal 500%. Oke. Lalu berikutnya, segala reaksi kimia yang ada dalam tubuhmu, berarti mitokondria yang ada dalam seluruh sel, sel kita ada 60 triliun, di dalam satu sel itu ada 2000 mitokondria bagi orang yang sehat, itu semua akan jauh lebih aktif. Berarti Anda jauh lebih sehat. Faktanya, oksigen dalam darahmu akan jauh lebih bagus. Lalu, ah, yang paling penting, keberuntungan kita terbuka amat sangat lebar. Ya, kalau yang dagang, omsetnya akan semakin bertambah. Kalau yang kerja, tiba-tiba dapat rezeki inilah, rezeki itulah. Energi Anda akan amat sangat lebar. Kenapa sih latihannya besok tersenyum 2 menit saat bangun tidur? Kenapa begitu? Karena begini, menurut penelitian, nggak usah lama-lama. Anda senyum 20 detik saja. 20 detik saja. Tubuh energimu sudah membesar, bahkan besarnya itu sampai radius 500 sampai 1,5 kilo. Tubuh energimu. Nah,
Bagaimana jika Anda tersenyum 2 menit dengan niat memberkahi, memberlimpahi, mensejahterakan siapapun? Maka tubuh energimu akan semakin besar. Mungkin tidak terukur tubuh energinya besarnya, dan bukankah itu pahala yang amat sangat besar? Benar nggak? Anda tersenyum sambil mendoakan orang-orang, sambil berniat memberkahi, sambil berniat memberlimpahi, sambil berniat mensejahterakan. Dahsyat loh, bos. Radius berapa? Anggaplah radiusnya, nggak usah jauh-jauh lah. Radiusnya misalkan 5 kilo dari tempatmu. Ribuan orang loh yang Anda berikan kebermanfaatan. Maka wajar nggak kalau hidupmu lebih beruntung? Wajar. Wajar. Oke? Jadi besok laporan tuh siapa-siapa yang sudah tersenyum 2 menit. 2 menit di timer, bener-bener di timer. Senyumnya pakai rumus eh, bener-bener senyum lebar ya. Senyumnya nggak senyum fake ya. Yang bener-bener selebar mungkin kayak Joker gitu loh. Tapi jangan lupa Anda sapa dirimu dulu. Laporan sama Allah, laporan dulu, matur nuwun Gusti, terima kasih duh Allah. Lalu muliakan dirimu terlebih dahulu, lalu biarkan timus yang ada dalam tengah dadamu ini melebar begitu saja energinya dan berkahi semua orang. Wih, mantap jiwa. Prakteknya besok-besok kalau kita Zoom meeting lagi ya. Itu faktanya. Ah, oke, ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Ada? Nggak ada? Cukup ya, teman-teman ya. Di pertemuan berikutnya atau di tema besok saya akan uh, sampaikan tentang bahagia. Ada bahagia level 1, level 2, level 3, level 3 lah ya maksimal ya. Uh, dalam bahagia level 1 adalah saya adalah masalah. Bahagia itu padanannya senang. Senang sama dengan bahagia, bahagia sama dengan senang. Di level 1 manusia itu bahagianya bersyarat. Di level 1 doanya doa pengemis. Minta-minta terus ya. Di level 1 dia selalu mengejar realitas yang semu, yang sebentar aja, mengejar kesenangan sesaat dan biasanya selalu multitasking. Nanti ada PR-nya juga, tidak boleh bawa handphone ke kamar mandi, ya, nggak boleh. Tuh latihannya begitu. Semua latihannya begitu. Jadi kita belajar untuk selalu hadir di sini saat ini kini. Kita belajar untuk menerima takdir terbaik. Ya, nanti banyaklah bahagia level 1 saya jelaskan, bahagia level 2 saya jelaskan, bahagia level 3 saya jelaskan. Anda tinggal pilih mana yang mau Anda jalani dalam kehidupan ini. Oke? Cukup ya? Oke. Bagaimana senyum memuliakan diri? Setiap senyuman pasti memuliakan diri kok Ibu. Setiap senyuman pasti memuliakan diri. Saat Anda tersenyum dengan kepenuhan jiwa, pasti jiwamu mulia. Tetapi saat Anda tersenyum dengan berdagang, ada pahalanya nggak ya? Nah, ini yang membuat jiwa kita miskin. Mulia atau tidaknya jiwa itu tergantung dari kehadiran kita, dari keikhlasan kita, dari niat kita gitu. Banyak sekali hal-hal yang tadinya baik sekali, tadinya bagus sekali, tadinya istimewa sekali, menjadi tidak ada artinya, tidak ada energinya, tidak ada maknanya. Apa contohnya? Contoh gampang adalah sholat. Sholat itu secara bahasa, sholat itu bisa diartikan as-sholatu sillah. Sholat itu terhubung pada Tuhan. Karena keterhubungan dirimu dan pada Tuhan, lalu sholat juga bisa diartikan as-sholatu doa.
Sholat itu adalah seni berkomunikasi pada Tuhan. Doa itu kan seni berkomunikasi pada Tuhan. Nah, jika sholatmu adalah sholat ritual, maka sholatmu akan menjadi mantra. Ewes, 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 ewes. Tung tak tung tak tung tak tung gitu ya. Tidak ada kenyamanan di situ, tidak ada kenikmatan di situ. Tetapi jika Anda menyadari bahwa sholat adalah sarana dirimu bertemu dengan Tuhanmu, sarana keterhubungan dirimu dengan Tuhanmu, sarana berkomunikasi intens pada Tuhanmu, ya sholat akan menjadi sesuatu hal yang istimewa. Begitu panjenengan melakukan sholat yang istimewa, maka Anda akan memberlimpahi banyak orang. Gitu. Apakah sholat sambil tersenyum? Saya setiap sholat pasti tersenyum. Lah menghadap Tuhan masa cemberut, bos? Iya kan? Masa menghadap Tuhan cemberut, terus meminta-minta? Kan nggak masuk akal. Oke, saya spill materinya ya. Ah, bahagia di level 1 adalah level semuanya adalah materi. Terpisahnya segala sesuatu. Aku dan kamu terpisah. Ketidakfahaman atas hal itu membuat kita uh, bicara bahwa dalam kehidupan ini saya ada masalah. Padahal masalah dan saya terpisah nggak? Oh, kok tiba-tiba hilang? Oke, join lagi ya. Oh, memang harusnya selesai nih. Halo, suaranya terdengar? Dengar, Mas. Terdengar, Mas. Dengar. Oke, oke. Mungkin nggak boleh di-spill kali ya. Nggak apa-apa deh, saya spill ulang. Karena keterpisahan segala sesuatu, maka kita sering menganggap saya ada masalah. Padahal saya dan masalah terpisah, betul nggak ya? Saya adalah makhluk spiritual yang dibungkus oleh makhluk fisik, oleh badan fisik. Jadi kebanyakan orang menderita karena menyangkanya saya ada masalah. Jadi kita meliputi diri kita dengan masalah, padahal kita pasti berjarak dengan masalah itu, pasti berjarak gitu. Lalu sering sekali kita menganggap bahwa bahagia itu adalah kesenangan sesaat. Dan tentunya karena kesenangan sesaat, bahagianya pasti bersyarat. Nah, orang-orang di level rendah, di level umum, pasti doanya meminta. Karena memang diajarkannya begitu. Lucunya, 90% saat sahabat-sahabat muslim ditanya apa arti doa, jawabannya meminta. Lucunya begitu. Tetapi saat sahabat Nasrani, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha ditanya apa arti doa? Berkomunikasi. Padahal arti makna sesungguhnya doa adalah berkomunikasi, menyapa Tuhan. Itu kan istimewa ya. Padahal doa sendiri asal katanya dari bahasa Arab. Kan jadi aneh ya. Nah, ah, orang-orang yang bahagianya di level 1 jarang sekali dia menyediakan waktu untuk just only silent. Jarang sekali. Bahkan mungkin tidak pernah. Hanya menyediakan waktu dirinya. Dia hadir di sini kini saat ini. Sekedar tersenyum. Sekedar menikmati kesunyian. Menikmati keheningan. Jarang. Bahkan mungkin tidak bisa. Gitu. Dan biasanya egonya amat sangat besar. Biasanya juga hmm, ah, apa ya, menyalahkan takdir. Ya udah nasibku kayak begini kok. Ya, geblek amat ya. Dia tidak bisa berkomunikasi intens dengan makhluk selain manusia. Padahal semua adalah energi. Everything is energi, gitu kan? Dan tidak berani bertanggung jawab atas kesalahan yang dia pakai. Ya, suka menyalahkan jin. Ya, jin itu biang kesalahan, biang kebangkrutan, biang penderitaan. Padahal jin itu nggak ngapa-ngapain, betul nggak? Segala sesuatu diukur dari pahala. Ya ini bahagia di level-level awal loh ya. Jadi dia tidak paham bahwa niat itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Niat itu adalah
melakukan tindakannya dari awal sampai akhir. Muktarinan itu berbarengan gitu loh. Jadi niat itu dari awal sampai akhir. Biasanya manusia-manusia di level pertama niatnya hanya awal. Usolli fardo mahribi salah syarokaatin bila kiblati abdalillahi ta'ala Allahu Akbar kan duit. Le, ya habis Allahu Akbar kan duit matane gitu loh. Ya, sudah jelas-jelas menghadap Allah. Lah kok di pikirannya kok mas duit kan aneh. Ya begitulah bahagia di level awal. Oke. Allah dianggap terpisah dengan dirinya, dari dirinya. Bahkan Allah dianggap ada di arsana, jauh sana. Ya nggak apa-apa sih. Biasanya manusianya suka memenjarakan diri dalam pikirannya. Oke. Ah, ya begitulah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di audio yang besok akan saya bawakan ya, sahabat ya. Saya kira cukup ya malam ini ya. Atau kita genapkan sekalian sampai jam setengah 10. Monggo. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau mau didiskusikan, bebas. Kalau nggak ada, kita sudahi. Kalau ada, saya tunggu sampai setengah 10. Bebas siapa saja boleh bertanya ya. Baik yang lama maupun yang baru, bebas. Boleh. Bertanya boleh, diskusi boleh, menyanggah boleh. Asal nggak debat ya, nggak perlu juga. Oke, monggo. Cukup? Cukup ya. Wes tak hitungi sampai 5 oleh ora ya wes mari beres. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah, sampun. Terima kasih semuanya ya sahabat atas kehadirannya malam ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf jika mulut saya terasa kasar. Tapi saat Anda tersinggung itu benar-benar derita lo ya, bukan derita gue. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, barakallah, barakallah. Namaste. Terima kasih.